يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Sesungguhnya segala pujian milik Allah, maka kita memuji Allah, memohon pertolongan kepadanya, memohon ampunannya dan bertobat kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri-diri kita dan keburukan perbuatan-perbuatan kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh salawatullahi rabbina alaihi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, Adam, yang darinya kemudian Allah menciptakan pasangannya, Hawa, yang dari mereka berdua kemudian Allah menciptakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan menyebut namanya kalian saling meminta satu sama lain, dan sambungkanlah tali silaturahim, sesungguhnya Allah Maha menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amal-amal kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang besar. Amma ba'du, فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menyambung silaturahim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, yang memiliki hubungan nasab, yang memiliki hubungan darah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kaum muslimin, kaum mukminin, orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala saudarakan kita dengan mereka atas dasar iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi wa sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah oleh kalian Allah dan jangan menyekutukannya dengan satu apapun, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baiklah kepada karib kerabat, kepada orang-orang yang memiliki hubungan nasab.
Kemudian berbuat baiklah kepada anak-anak yatim, kepada anak yatim, orang-orang miskin. Berbuat baiklah kepada tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan, kepada tetangga yang tidak memiliki kerabatan pun. Berbuat baiklah kepada para sahabat. Kemudian berbuat baik juga kepada ibnu sabil. Sebagaimana juga berbuat baik kepada budak-budak kalian. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita, di samping memerintahkan untuk mentauhidkan Allah, menjauhi syirik, juga Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, memuliakan mereka, khidmat kepada mereka, menyenangkan hati mereka, melakukan apapun yang membuat mereka bahagia, bangga, dan itulah sebaik-baik silaturahim. Lalu kemudian berbuat baik juga kepada orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Inilah silaturahim. Jadi silaturahim itu bukan hanya berkunjung. Berkunjung itu salah satu bentuk silaturahim. Semua perbuatan baik yang ditujukan kepada kedua orang tua, yang ditujukan kepada karib kerabat, itulah silaturahim. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atidzal qurba haqqahu." Kepada karib kerabat berikan hak mereka. Apa hak mereka? Kita berbuat baik kepada mereka. Itulah hak mereka. Memenuhi undangannya, menjawab salamnya, atau mengucapkan salam kepada mereka apabila berjumpa dengan mereka. Itulah berbuat baik kepada mereka. Atau apapun perbuatan yang dianggap perbuatan baik yang ditujukan kepada karib kerabat, itulah hak mereka dan itulah silaturahim. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang lain, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Sambung tali silaturahim. Di ayat ini bahkan jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal arham. Sambung tali silaturahim. Perintah untuk menyambung silaturahim. Hadirin rahimakumullah. Bahkan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada hari akhir, hendaklah ia menyambung silaturahim. Ini menunjukkan bahwa menyambung silaturahim adalah bukti sempurnanya iman. Kalimat siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dijelaskan oleh ulama, ini menunjukkan bahwa seseorang tidak sempurna imannya kepada Allah, tidak sempurnanya iman kepada hari akhir sampai ia menyambung silaturahim. Hadirin rahimakumullah, begitu penting silaturahim. Maka karena pentingnya ini, hal pertama yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW di Mekah, selain tauhid, mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah, menjauhi berhala-berhala, beliau SAW juga mengajak manusia untuk menyambung silaturahim. Hal ini diketahui dari ucapan seorang yang bernama Sufyan bin Harb, yang saat itu masih musyrik, yang saat itu melakukan perjalanan dagang ke Syam, berjumpa dengan Raja Heraklius. Lalu Raja Heraklius bertanya kepadanya, apa yang didakwahkan oleh Muhammad, Nabi baru di negeri kalian itu? Abu Sufyan menjawab, ya'muruna bis-salah waz-zakah wal-'afaf wasillah. Muhammad memerintahkan kami untuk salat, untuk mensucikan diri, untuk menjaga kehormatan diri, dan memerintahkan kami untuk menyambung silaturahim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal fase dakwahnya atau di periode Mekah, di samping beliau mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mengajak manusia juga untuk menyambung silaturahim. Lalu bagaimana ketika beliau di Madinah? Hadirin rahimakumullah. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, disambut oleh orang-orang Madinah. Mereka berkumpul di sekitar Nabi. Lalu apa yang keluar dari ucapannya yang mulia? Beliau mengatakan, ayyuhan nas, afshus salam wa at'imu ta'am wa sallul arham wa sallu bilaili wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, afshus salam, sebarkan oleh kalian salam. Wa at'imu ta'am, berilah manusia makan. Beri manusia makan.
Kemudian yang ketiga, wasallul arham, sambung tali silaturahim. Jangan engkau putus tali silaturahim. Barulah kemudian beliau mengatakan, dan salatlah di waktu malam ketika orang-orang lain tidur, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Maka dari sini kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah mengajak manusia menyambung silaturahim, di Madinah pun beliau sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk menyambung silaturahim. Kemudian begitu penting silaturahim ini sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira buat orang-orang yang menyambungnya. Beliau mengatakan, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimah." Siapa yang suka, yang ingin dilapangkan rizkinya, lalu kemudian dipanjangkan usianya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaklah ia menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim menjadi sebab dilapangkannya rizki, dimudahkannya rizki, karena silaturahim bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah keluarkan dia dari permasalahannya dan memberikan kepadanya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka siapapun yang merasa sedang disempitkan rizkinya atau sedang dalam keadaan susah ekonominya, berbuat baiklah kepada karib kerabat. Ini adalah perkara yang menjadi sebab atau bisa menjadi sebab dilapangkannya rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan dipanjangkan usianya. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dipanjangkan usianya, diberkahi umurnya. Mungkin usianya hanya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tetapi meskipun dia telah wafat, namanya masih dikenang. Disebut-sebut kebaikan-kebaikannya, disebut-sebut jasanya, kebaikannya diteladani, diikuti. Sebagaimana kita menyebut Rasulullah SAW sampai hari ini, kita menyebut Abu Bakar, kita menyebut Umar, menyebut Utsman, menyebut Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka sudah wafat 1400 tahun yang lalu, tetapi hari ini nama-nama mereka masih disebut, seakan-akan mereka masih hidup di tengah-tengah kita. Kebaikan-kebaikannya masih dikenang, kebaikan-kebaikannya diteladani, diikuti. Maka seolah-olah mereka ini masih hidup hari ini, umurnya panjang. Ini menurut sebagian ulama, yang dimaksud dengan dipanjangkan usianya, diberkahi umurnya. Lalu kemudian sebagian ulama mengatakan bukan begitu. Yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya, memang betul-betul dipanjangkan umurnya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan usia seseorang ketika seseorang itu berada di rahim ibunya ketika dia berusia 4 bulan. Nabi SAW mengatakan bahwa apabila janin itu sudah berusia 4 bulan, datanglah malaikat yang menetapkan 4 perkara. Salah satunya wa ajalihi, ajalnya, kapan dia wafat. Ditetapkanlah umpamanya 50 tahun. Ketika dia sudah sampai usia 50 tahun, lalu kemudian karena dia menyambung silaturahim, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi usia sebagaimana yang ia kehendaki. Mungkin ditambah 5 tahun, 10 tahun atau berapa saja sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat, yamhullahu man yasha'u wa yaqdir. Allah Subhanahu wa taala menghapus siapa saja yang ia kehendaki dari ketetapan sebelumnya, wa yaqdir, lalu kemudian menetapkan takdir barunya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Hadirin rahimakumullah, ini keutamaan silaturahim. Keutamaan yang lainnya disebutkan di hadis tadi, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Artinya menyambung silaturahim bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, ancaman buat orang-orang yang memutuskan silaturahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum?" Apakah kalian jika seandainya diberikan kekuasaan di muka bumi, kalian akan melakukan kerusakan di muka bumi, lalu memutuskan silaturahim? Ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka mereka
yang melakukan kerusakan di muka bumi dan memutuskan silaturahim, la'anahumullah, Allah laknat mereka, dijauhkan dari rahmatnya. Fa'asammahum, kemudian dijadikan ia tuli. Wa a'ma absarahum, dijadikan ia buta. Dijelaskan oleh para ulama, ini maksud adalah dia akan buta dan tuli dari kebenaran. Akibat dia memutuskan silaturahim, Allah hukum ia dengan dijadikannya ia buta dan tuli dari kebenaran. Kebenaran jelas, nasihat jelas, ajakan jelas kepada kebenaran, tapi ia buta dan tuli darinya disebabkan dosa ia memutuskan silaturahim. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan, yakni qati'ur rahim, yaitu memutuskan silaturahim. Orang yang memutuskan silaturahim tidak akan langsung masuk surga. Dia disiksa dulu karena dosanya yang ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min dambin ajdaru ay yu'ajjilallahu 'uqubahu li sahibihi fi dunya ma yudakhiru fi yaumil qiyamah illa al-baghyu wa qati'ur rahim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan hukumannya bagi para pelakunya di dunia ini, di samping disimpan juga balasannya di akhirat, daripada dosa melampaui batas, kemudian dosa memutuskan silaturahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita orang-orang yang menyambung silaturahim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari memutuskan silaturahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallim ala abdillahi wa rasulihi Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sampai detik ini saudara-saudara kita di Palestina masih dalam kondisi yang amat sangat memprihatinkan, menyedihkan, membuat kita betul-betul bersedih. Di samping ada perasaan marah juga, karena kita kaum muslimin yang jumlahnya 2 miliar lebih tidak bisa berbuat apa-apa. Kondisi kita hari ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti buih, betul-betul seperti buih. Hari ini kita hanya bisa menyaksikan saudara-saudara kita dibunuh satu persatu, anak-anak kecil, para wanita, ibu-ibu, rumah-rumah diratakan dengan tanah, sementara kita tidak bisa apa-apa. Pemimpin kaum muslimin tidak bisa apa-apa. Ini adalah kondisi yang amat sangat menyedihkan, dan setiap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat atas pembelaan terhadap saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza. Maka dari itu, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan hari ini. Perhatian, doa, dukungan, memberikan bantuan dengan apa yang kita bisa lakukan, dengan harta kita, atau dengan tidak membeli produk-produk yang jelas-jelas berafiliasi dengan Zionis. Karena itu membantu untuk mengurangi kekejaman, kejahatan yang dilakukan oleh Zionis. Hadirin rahimakumullah, jangan diam, jangan seperti setan bisu. Di hadapan kita ada tragedi yang sangat besar, genosida yang menimpa kaum muslimin, dan kita tidak boleh abai. Tidak boleh kita mengatakan itu urusan mereka, itu urusan orang-orang Palestina. Jangan ngurusin orang-orang yang jauh, kita sendiri di Indonesia sibuk dengan masalah-masalah kita. Jangan mengatakan seperti itu. Bagi kita, orang Indonesia, orang Jawa Barat, orang Jawa, orang Sunda, Kalimantan, Palestina, Mesir atau manapun sama saja. Sepanjang mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mereka adalah saudara-saudara kita yang harus dibela ketika mereka membutuhkan pembelaan. Siapapun mereka yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah harus ditolong ketika mereka membutuhkan pertolongan. Maka sekali lagi, tunjukkanlah pembelaan kita, tunjukkanlah kepedulian kita kepada mereka. Bantulah mereka dengan apa yang kita bisa mampu, dengan doa-doa kita, dengan sedekah-sedekah kita. Kemudian stop belanja
membeli produk-produk yang jelas-jelas berafiliasi dengan Zionis. Karena mereka Zionis melakukan kekejaman itu karena mereka punya dana, dan dana itu diperoleh dari apa yang dibeli oleh kaum muslimin dari produk-produk yang mereka jual. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat bala ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penderitaan yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, khususnya di Gaza. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر إخواننا المستضعفين اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في غزة اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة اللهم ثبت أقدامهم اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم كن لهم وليا ونصيرا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة diluruskan dirapatkan saf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi